tentang public health communication. Nah, untuk saat ini aku bakal ngasih tahu tentang basic dari white paper itu sendiri, karena white paper itu sendiri kan dia sebenarnya bukan paper yang ada aturan bakunya secara internasional gitu, nggak seperti scientific paper yang systematic review ada guideline-nya. White paper ini sejauh ini aku tidak menemukan adanya format khusus yang universal gitu standarnya. Jadi hari ini kita akan mengenal tentang white paper itu sendiri apa sih sebenarnya. Nah, jadi in a nutshell, sebenarnya white paper itu adalah sebuah paper yang ditulis untuk menjelaskan tentang permasalahan yang ada tentang topik tertentu. Di PCC ini topiknya adalah tentang trauma. Kemudian kita juga akan mempropos atau mengajukan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi pada dasarnya white paper itu seperti itu. Dia bisa ditulis dengan format yang seperti karya ilmiah, namun isinya itu lebih seperti kayak gagasan gitu, gagasan solusi. Nah, selanjutnya untuk struktur dari white paper ini sendiri. Ini aku mengacu pada guideline dari PCC AMSI 2021, namun mungkin ada perubahan ya, nanti kita bisa lihat dari contoh yang sudah ada. Nah, yang pertama yang harus dijelaskan dalam white paper itu adalah background. Jadi kita harus menjelaskan permasalahan yang ada itu sebenarnya apa. Kemudian kita harus menjelaskan juga gimana sih caranya kita mencari solusi untuk itu dan apa sih yang sudah diketahui sejauh ini tentang permasalahan tersebut atau solusi dari masalah tersebut. Nah, berangkat dari permasalahan dan solusi yang sudah ada sebelumnya, kita melihat apakah ada gitu mungkin solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya yang menurut kalian tuh sebenarnya bagus gitu dan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, terus setelah kita mengajukan solusinya, kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan dari rekomendasi, ya kesimpulan. Nanti kita akan jelasin lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Yang pertama tentang introduction. Jadi kalau introduction ini mungkin kayak latar belakang ya kalau di karya ilmiah. Dia harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada akar dari permasalahan itu sendiri. Jadi misalkan akar permasalahan di sini adalah kecelakaan lalu lintas yang tinggi yang menyebabkan trauma. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan sejauh ini tuh ada solusi apa sih untuk menanggulangi permasalahan tersebut yang sudah ada di misalkan di Indonesia atau di dunia sekarang udah ada solusi apa sih buat menanggulangi masalah tersebut. Dan gap of knowledge ini kayak selisih antara apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Jadi misalkan yang sudah diketahui adalah tingkat kecelakaan ini dikurangi dengan adanya peraturan memakai helm. Terus habis itu yang belum diketahui adalah apakah helm ini benar-benar apakah peraturan memakai helm ini benar-benar dilakukan dengan baik atau tidak, misalkan itu belum diketahui. Nah, itu kan menjadi sebuah gap atau jarak ya, jadi ada hal yang belum diketahui untuk saat ini, dan itulah yang kita cari. Kemudian selanjutnya ada the urgency of this paper. Sebenarnya kenapa sih paper ini tuh perlu banget gitu. Jadi untuk membujuk juri atau membujuk pihak-pihak yang ingin kalian capai dari paper ini, itu kita harus menekankan gitu. Kenapa sih paper ini tuh butuh banget gitu untuk dibahas? Mohon maaf sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas kan? Oke. Oke. Jadi urgency of this paper, misalkan tingkat kecelakaan tinggi banget nih, tiap orang meninggal setiap harinya gitu. Nah, itu kan suatu hal yang urgent ya. Jadi orang-orang ketika membaca permasalahan itu mereka tahu, oh paper ini tuh penting buat dibahas karena udah ada datanya nih orang-orang meninggal karena ini kayak gitu. Terus selanjutnya ada aims of this study. Aims of this study itu berarti dari paper kamu itu sebenarnya apa sih yang ingin kamu lakukan gitu. Apa sih tujuan kamu menulis paper ini gitu. Misalkan kamu ingin mengurangi tingkat trauma spinal cord injury akibat adanya kecelakaan lalu lintas gitu. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada methods and findings. Sebenarnya method and findings ini tidak ada di format secara spesifiknya di guideline PCC, namun dia ditulis sebagai salah satu hal yang perlu di-include dalam white paper, yang sebenarnya cukup menarik karena seperti yang kita tahu, white paper itu nggak seperti scientific paper di mana metodologinya itu jelas, misalkan harus cohort, harus eksperimen, harus menyebar kuesioner. Di white paper kan nggak seperti itu ya. Kita juga nggak melakukan pencarian literatur secara sistematis seperti kalau kita nulis systematic review. Nah, karena itulah di sini kemungkinan yang aku
alami sebelumnya dalam melakukan penulisan white paper, metodenya itu lebih ke gimana sih sebenarnya solusi yang kamu ajukan itu, gimana sih kamu menemukan solusi tersebut dan gimana penerapan dari solusi yang kamu ajukan itu di publik nantinya gitu. Terus selanjutnya findings, jadi gimana sih solusi kamu itu, jadi kan tadi di method kayak sebenarnya solusi kamu itu jalannya kayak gimana, alur kerjanya kayak gimana. Misalkan kamu mau bikin aplikasi untuk memantau lampu merah misalkan, atau memantau kemacetan. Nah, itu kan berarti kamu harus jelasin aplikasinya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Terus habis itu di findings-nya adalah kayak gimana sih solusi yang udah ada sebelumnya itu, apakah dia benar-benar sudah menyelesaikan permasalahannya, dan kenapa kamu perlu mengajukan solusi yang terbaru gitu. Sebenarnya untuk methods and findings ini masih agak rancu ya, karena ini benar-benar baru dari white paper yang sudah ada di guideline-nya aja. Nah, selanjutnya ada proposed solution, ini yang paling penting dari white paper kamu. Karena ini menunjukkan kalau kamu itu emang punya solusi gitu untuk permasalahan tersebut. Nah, jadi untuk menulis solusinya ini sendiri juga kamu nggak boleh asal halu, asal ide gitu, nggak boleh. Ada beberapa kriteria. Di sini aku menggunakan kriteria Viner. Sebenarnya kriteria Viner ini lebih ke digunakan untuk research idea. Namun menurutku ini cukup relevan untuk membantu kamu menyeleksi sebenarnya ide yang kira-kira cocok buat dipropose itu ide yang seperti apa gitu. Nah, ada beberapa kriteria yang menurutku penting banget buat dilakukan. Yang pertama adalah feasible. Misalkan kamu pingin di Indonesia ini lampu merahnya itu pakai robot gitu yang atau gimana gitu. Intinya kayak ide kamu itu terlalu ahead of the age gitu. Misalkan kayak kamu udah mau pakai AI dan macam-macam, sementara di Indonesia belum menunjang hal tersebut, atau teknologinya belum ada. Atau misalkan teknologinya udah ada nih, tapi cakupannya tuh terlalu luas, kamu pengen seluruh dunia nerapin itu, kan itu kayak tidak realistis ya. Tidak realistis itu berarti dia tidak feasible. Terus dia juga harus punya backingan, teori atau bukti yang memang istilahnya mendukung gitu. Kalau emang idemu itu kira-kira bakal membantu buat menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, ide itu harus interesting ya, karena kalau idemu tidak menarik, maka idemu bahkan tidak akan tidak akan dinotis gitu loh sama yang baca gitu. Terus selanjutnya harus ada novelty. Novelty ini sebenarnya suatu hal yang relatif, karena dia lebih ke gimana sih, kok solusimu itu kok bisa dianggap inovatif atau baru atau novel? Apakah studimu itu memang benar-benar baru, ataukah sebelumnya udah ada solusi yang seperti itu, cuman belum tersebar luas aja gitu. Jadi kita juga harus updated dalam hal mencari ide gitu, supaya kita tidak mempropose ide yang sebenarnya sudah ada sebelumnya gitu. Terus selanjutnya harus ethical. Jadi kita hidup di dunia ini, terutama di Indonesia yang negara hukum, jadi ada yang namanya hukum dan ada juga yang namanya norma. Kamu nggak bisa propose solusi cloning manusia seenaknya kayak gitu. Itu kan bukan suatu hal yang etis ya. Atau misalkan kamu mau supaya orang-orang di Indonesia tuh pada taat pakai helm, kamu mau brainwash mereka semua supaya pakai helm. Itu kan bukan suatu hal yang ethical. Jadi hindarilah ide-ide yang tidak ethical. Kemudian selanjutnya harus relevan ya. Jadi gimana sih idemu itu kayak relevan gitu buat publik gitu, kayak istilahnya gimana ngomongnya ya? Apakah idemu itu cukup sesuai gitu sama masa sekarang gitu? Apakah idemu terlalu outdated atau terlalu kuno, atau idemu itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih, ada kepentingannya nggak sih kepada perkembangan dari iptek dan tujuan yang kamu bahas itu sendiri gitu. Jadi kayak harus dicek juga dari relevansinya itu. Nah, selanjutnya ada conclusions and recommendations. Jadi, conclusion ini sendiri, dia kan adalah, jadi kayak misalkan kamu udah nulis panjang-panjang nih, permasalahannya ini, terus solusimu kayak gini. Nah, konklusinya itu adalah, jadi solusi yang kami propose ini, yaitu misalkan regulasi memakai helm yang SNI gitu. Nah, itu kami merasa bahwa
solusi ini akan membantu mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya karena bla 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 bla, dan ya begitu intinya konklusi. Kemudian selanjutnya ada recommendations, itu adalah dari paper atau proposal dari ide yang kalian ajukan ini, kalian tuh pingin kelanjutannya seperti apa gitu. Kan kalian nggak mungkin kan melakukan solusi itu sendirian gitu. Kadang kalian perlu ada yang namanya kerja sama pemerintah atau kerjasama dengan institusi atau riset lebih lanjut, atau misalkan ide kalian itu lebih ke berupa suatu edukasi, maka kalian perlu melakukan edukasi tersebut kepada masyarakat. Nah, rekomendasinya itu adalah misalkan kalian ingin uh, dari solusi yang sudah kami ajukan ini, kami berharap pemerintah akan melakukan regulasi ini dengan baik, atau misalkan kami berharap bahwa institusi seperti universitas akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, atau misalkan kami berharap publik akan lebih mematuhi peraturan di jalan raya dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, terus setelah kalian menulis dari introduction, terus ada tadi propose solution, terus ada conclusion, itu kalian harus menulis yang namanya abstract. Abstract ini sebenarnya kalian taruhnya itu di paling depan dari paper kalian, tapi harus ditulis paling terakhir. Karena abstract itu adalah overview atau ringkasan dari semua yang kalian tulis sebelumnya. Dari introduction, dari findings, kemudian dari solusi yang sudah kalian ajukan, dari conclusion, itu kalian ambil 1-2 kalimat yang penting dari itu dan kalian tulis kembali di dalam abstrak. Jadi kalian nggak bisa yang namanya copy paste conclusion atau kesimpulan, terus kalian sebut itu suatu abstrak, itu nggak bisa. Abstrak itu adalah overview dari satu persatu tiap-tiap bagian yang ditulis dalam satu paragraf atau mungkin ada subseksi. Jadi misalkan kadang kalau di scientific paper itu ada abstrak, kemudian ada abstraknya introduction, terus dibagi juga ada method, tapi kalau di white paper itu benar-benar satu paragraf, itu abstrak. Nah, mungkin kalau dari slide-slide ini, tadi itu kayak teoritis banget, maksudnya kalian belum benar-benar ngerti kan ya, dari itu kayak masih ngambang. Nah, kita akan langsung lihat ke contohnya. Di sini aku ambil contoh dari Amino. Jadi Amino ini adalah suatu database atau arsip dari submission sebelum di kompetisi AMSA sebelumnya. Ini aku ambil dari PCC ISAMSI yang kemarin. Jadi ini adalah ini adalah Amino di mana paperku dan Aussie dimuat. Nah, di sini kita lihat contoh dari punyanya Unhes yang juara 1 kemarin. Di sini dia judulnya adalah Communication in Health Through Multidisciplinary Aspect of Life with Health Me. Nah, dia menggunakan aplikasi. Di sini dari judulnya sendiri kita udah lihat bahwa ini interesting. Kenapa? Karena namanya aja udah catchy gitu. Terus dia platform to raise health literacy in Indonesia. Jadi judulnya ini udah ada interesting-nya, terus apakah feasible dan lain-lainnya itu bisa kita lihat dari papernya. Oh ya, ini abstraknya di mana ya? Nah, ini kalian bisa lihat abstraknya di sini. Abstrak ini dia satu paragraf, terus biasanya ada batasnya, misalkan 250 kata dan sebagainya. Untuk di guideline ini setahuku belum ada batas abstraknya harus berapa kata, tapi biasanya supaya aman kalian batasi kurang dari 250 kata. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada yang pertama introduction-nya. Surfing in cyberspace is something very often done for most people nowadays. Jadi dewasa ini orang-orang tuh udah biasa surfing di web gitu. Terus habis itu ada banyak hoax nih. Permasalahannya di situ kan ada banyak hoax, terutama pada hal kesehatan. Nah, selanjutnya dari itulah kami mempropos solusi bernama Help Me. Terus dia menjelaskan secara singkat, Help Me itu sebenarnya apa, tujuannya apa. Tujuannya adalah providing innovations in the form of easy access to health information. Jadi aplikasinya dia akan memberikan informasi kesehatan yang lebih valid kepada publik. Terus di sini dia juga menjelaskan kelebihannya, yaitu dia akan terlihat aplikasinya itu menarik dan menyenangkan, tapi juga valid gitu. Terus selanjutnya ada recommendation for the future. Jadi dia berharap bahwa platform ini akan membantu publik untuk lebih mengerti tentang informasi health. Terus habis itu dia juga mencantumkan keyword yang menjadi pokok bahasan dari papernya dia sendiri. Jadi kayak ada kata-kata kuncinya. Di sini ada health literacy, kemudian ada health communication, health platform, dan health information. Di sini yang menjadi pusat dari papernya dia ini adalah dari sini.
dari keyword-keyword ini dia melahirkan solusi bernama Help Me ini. Terus selanjutnya kita bedah satu persatu. Di sini ada introduction. Introduction di sini ya dia ya biasa kalian di introduction itu intinya kalian kalian mencari-cari datanya, insidensinya, terus kalian apa ya istilahnya bukan exaggerate sih, tapi kayak kalian harus menekankan urgensinya. Semua orang meninggal gara-gara kayak gini gitu misalkan. Itu kan menjadi suatu hal yang penting banget, jadinya itu adalah hal yang harus kalian tuliskan di introduction seperti yang tadi ada di slide-ku tadi. Nah, selanjutnya setelah introduction di sini sebenarnya tadi yang method dan finding itu kan tadi aku bilang kalau dia nggak ada di format guideline yang dirumuskan oleh PCC ya. Jadi PCC sendiri ini dia nggak memberikan kayak format spesifiknya gitu. Cuman dia menuliskan bahwa method dan finding harus ada di papernya, karena itu tadi aku tulis di slide-nya. Tapi kalau kita lihat dari contoh yang tahun sebelumnya ini, dia outline, dia cuma tadi introduction, outline problems. Outline problems-nya ini dia tadi ya menjelaskan tentang permasalahan tersebut, kemudian mengapa si solusinya ini penting untuk dilakukan gitu. Jadi misalkan kalau introduction-nya itu adalah prolog permasalahannya apa aja, kemudian outline problems-nya ini di sini dia menjelaskan kembali tentang permasalahannya tersebut, dan lebih ke kayak apa ya ngomongnya, lebih banyak studi literaturnya. Kalau di outline problems ini di sini kan dia banyak citasinya ya, ada dari Hadisi WN Seminar 2016, jurnal dari Putri 2016 dan sebagainya. Terus setelah itu baru dia propose solution-nya. Di sini solution-nya dia langsung menjelaskan nih aplikasi yang dia mau buat itu seperti apa, terus fitur-fiturnya apa aja, dan di sini dia sampai sampai ngasih contoh interface-nya juga. Ini udah spesifik banget, makanya dia menang. Terus habis itu dia di conclusion ya, di sini conclusion menegaskan ulang dari yang sebelumnya, dan ada recommendation-nya. Di recommendation-nya ini dia menyarankan ya kepada publik. Jadi aduh maaf ini kecil banget tulisannya. Nih, dia menyarankan bahwa pemerintah dan organisasi kesehatan, mungkin seperti salah satunya adalah AMSA, kemudian ada HIMA-KU dan sebagainya, itu harus mengalokasikan lebih banyak lagi untuk literasi tentang kesehatan. Nah, dari spesifik pada paper ini dia meminta adanya pendanaan dari pemerintahan untuk risetnya itu. Itu kan, jadi dari papernya, berangkat dari papernya ini, apa sih yang sebenarnya kamu harapkan, apa sih yang kamu mau gitu dari pemerintah dan pihak-pihak terkait gitu. Terus selanjutnya dia juga meminta supaya rumah sakit dia bisa berpartisipasi dalam program ini gitu. Kemudian public society sebagai pengguna aktif dari platform tersebut. Itu recommendation. Kemudian selanjutnya kita harus menulis referensi ya. Jadi dalam hal penulisan paper itu kita nggak bisa yang namanya source-nya adalah trust me, itu nggak bisa. Jadi kita harus punya source yang jelas, jurnal dari mana, jurnal tulisannya siapa, tahun berapa, bahas apa, kayak gitu. Dan bahkan dalam kompetisi yang lebih spesifik atau lebih strict, kita bahkan nggak boleh asal ngambil jurnal. Kita bahkan harus evaluasi jurnalnya itu, apakah dia ada biasnya dan sebagainya. Tapi di sini kita, karena kita masih mahasiswa, dan ini kompetisinya juga masih kompetisi mahasiswa, kita nggak terlalu strict dalam hal tersebut. Aku mau kasih contoh lagi buat white paper yang di sini dia topiknya sama dengan topik PCC tahun ini. Jadi topik PCC tahun ini kan traumatologi. Tahun lalu itu PCC-nya juga traumatologi, namun karena AMSI-nya dibatalkan, jadi kita kayak ngulang AMSI-nya gitu. Makanya temanya sama tahun ini. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini dia aplikasi juga. Jangan aplikasi kali ya. Nah, di sini dia tulisan dari AMSA UNED. Di sini dia judulnya adalah Be Aware, Don't Play with Fire. First aid treatment of burns to mitigate adverse effect due to the wrong handling in community. Jadi di sini dari judulnya kita bisa lihat permasalahannya adalah wrong handling atau kesalahan dalam hal pemberian pertolongan pertama. Mohon maaf Bastian, ini waktuku masih berapa menit ya? Masih ada 3 menit, Kak. Oh, 3 menit. Oke, terima kasih. Jadi
Oke, kita agak cepetan aja ya, karena udah dibahas juga tadi di white paper yang sebelumnya. Ya, di sini ada abstrak, seperti tadi, abstrak itu dia adalah meringkas dari tiap-tiap poinnya, kemudian selanjutnya ada key finding atau keywords-nya. Setelah itu dari introduction-nya, ya ini tadi ya, ada insidensi, atau kalau penyakit berarti harus ada epidemiologi. Oh, 13 menit, oke. Di sini ada epidemiologinya ya, jadi menurut WHO ada berapa orang mati di tiap tahunnya, kayak gitu. Ini adalah introduction, ini kalian harus memberikan data. Karena kalian nggak bisa bilang permasalahan ini penting, kecuali kalian memberikan data tentang permasalahannya itu sendiri. Gitu. Kalian nggak bisa bilang ini bahaya, tapi sebahaya apa sih sebenarnya, berapa sih tingkat kejadiannya di Indonesia, gitu, itu harus dituliskan. Terus habis itu outline problems-nya. Di sini dari permasalahan yang tadi, ada angkanya tadi, berapa jumlah kematian dan kejadiannya itu dijelaskan. Sebenarnya permasalahannya ini gimana sih, kayak case of burn itu sebenarnya kayak gimana. Terus sejauh ini yang sudah dilakukan selama ini oleh publik atau solusi yang sudah ada sebelumnya itu apa. Di sini dia bilangnya more effective first aid in time handling. Di sini yang saat ini banyak beredar di masyarakat itu adalah penggunaan adanya pasta gigi, kemudian kecap, kemudian minyak pada luka bakar. Dan itu kan sebenarnya tidak recommended ya. Itu. Kemudian adanya banyak miskonsepsi dalam solusi-solusi yang selama ini sudah beredar di masyarakat gitu. Itu ada di outline problems-nya. Oke, ya terima kasih Bastian udah ngingetin waktunya. Selanjutnya ada solution-nya. Nah, di sini berangkat dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi dan solusi yang sudah ada, dan karena solusi yang sudah ada ini tadi dianggap masih banyak miskonsepsi dan kesalahan publik, kita harus ada solusi yang jelas untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Nah, solusi yang diajukan oleh penulis ini adalah dia pertama membuat singkatan ya yang mudah untuk diingat bagi masyarakat gitu, supaya masyarakat itu lebih ingat lah, lebih paham tentang cara menanggulangi luka bakar ini. Karena kan manusia ini kan kita nggak bisa ya namanya mengingat solusi-solusi yang kayak apply bla 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 kayak uraian yang panjang itu kan kita susah ya untuk mengingat hal tersebut. Kita ngingat checklist KKD aja butuh waktu gitu loh. Apalagi publik yang nggak terbiasa mengingat hal-hal seperti itu gitu. Jadi di sini solusinya dia adalah dia menggunakan singkatan. Nah, singkatannya dia di sini adalah tagline-nya menggunakan be aware, don't play with fire. Di sini. Karena dia adalah white paper and videography, jadi be aware, don't play with fire-nya ini adalah salah satu tagline untuk di videonya dia juga. Jadi untuk white paper yang kali ini, kebetulan karena white paperku tahun lalu itu tidak digabung dengan videografi, jadi aku nggak bisa ngomong banyak tentang hubungannya dengan videografi. Tapi di sini intinya kalian harus kerja timnya itu nggak cuma menulis paper, tapi kalian juga harus membuat videografi yang sesuai dengan pesan yang kalian mau gitu. Terus selanjutnya solusinya di sini dia juga melakukan interview langsung dengan orang-orang yang sudah menjadi korban dari perawatan yang tidak benar dari luka bakar ini. Jadi tadi kan permasalahannya adalah orang-orang luka bakar itu banyak yang salah kedaden gitu, karena malah dikasih minyak, malah dikasih pasta gigi, terus malah jadi tambah parah. Nah, kadang tuh masyarakat itu nggak aware gitu loh tentang hal tersebut, makanya harus diingatkan lagi kalau beneran bisa jadi masalah gitu loh. Dengan cara salah satunya adalah ya we believe what we see kan. Jadi orang-orang akan percaya kalau udah ada buktinya gitu. Nah, karena itulah dia menginclude real interview with person affected itu sebagai salah satu solusinya dia. Dan dia harus ada yang namanya sosialisasi langsung kepada publik dan sebagainya. Nah, itu. Terus selanjutnya dia tulis conclusion di sini. Conclusion menegaskan kembali ya tadi dari permasalahannya, kemudian dari solusi yang mereka kasih, dan rencana mereka ke depannya seperti apa. Furthermore, we also do direct socialization kepada publik. Setelah mereka membuat tagline ini, mereka akan
mensosialisasikan secara langsung kepada publik gitu. Selanjutnya ada recommendation-nya, ini seperti yang tadi udah aku jelasin. Jadi recommendation kepada tiap-tiap pihak yang terkait dalam hal ini yang perlu untuk terlibat, terutama yang pertama adalah medical students kalau di sini, kemudian ada juga community gitu. Jadi pihak-pihak yang terkait ini harus dicantumkan dalam recommendation. Kayaknya itu aja mungkin dari aku. Aku lebih banyak ke tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai white paper ini. Mungkin tadi penjelasanku ada yang muter-muter atau kurang jelas. Atau gimana ini, Bastian? Jadi ini sebenarnya waktu buat materinya masih ada sih, Kak. Cuma kalau mau masuk sesi tanya jawab langsung juga nggak apa-apa, Kak. Oh, mungkin aku kasih tips-tips aja. Sorry, ada kelewatan satu slides. Jadi dari pengalaman tahun lalu, sejujurnya waktu tahun lalu nulis white paper untuk PCC ISAMSI, aku bareng sama Ausi, sama Rifki, sama Kak Hanun, itu kita benar-benar clueless tentang white paper itu. Kita benar-benar kayak, aduh sebenarnya white paper tuh kayak gimana sih nulisnya, sebenarnya isinya tuh apa aja, itu kita masih belum paham gitu. Karena itu, waktu itu kita juga nggak, LIT itu ada sih, cuman waktu itu white paper tuh nggak benar-benar dijelaskan gitu di LIT, kita masih benar-benar ngawang-ngawang gitu. Kita waktu itu cuma berpanduan ke satu hal, yaitu amino tahun lalu. Jadi karena itulah dari tadi di sini aku nunjukinnya pakai amino, karena ketika kalian mau lomba di AMSA, maka kalian harus tahu gitu. Prinsipku setiap kali aku ikut lomba adalah aku harus tahu medan perangnya kayak gimana. Nah di sini karena kalian sudah diuntungkan dengan adanya amino, kalian bisa lihat sebelum-sebelumnya orang-orang itu nulisnya kayak gimana. Tulisan kayak gimana sih yang menang, itu kan juga kelihatan kan. Jadi kalau di amino ini, dia yang pertama, yang diajukan di bagian depan-depan itu juara 1, 2, 3-nya. Jadi kalian bisa langsung tahu paper yang bagus itu yang kayak gimana. Yang menang kan berarti gitu. Kalian bisa lihat paper mereka sebenarnya kayak gimana, dan bahkan at some point kalian juga bisa nyontek dari paper itu gitu. Contohnya adalah untuk introduction atau untuk abstrak, karena mungkin ya namanya kalimat-kalimatnya itu kan mungkin struktur kalimatnya bisa sama walaupun isinya beda gitu ya. Dan kalau misalkan kalian benar-benar belum pernah nulis, nyontek dari introduction orang itu adalah suatu hal yang akan sangat membantu. Cuman datanya jangan nyontek ya, tapi intinya kayak kalian dapat gambaran lah sebenarnya kalian harusnya tuh nulisnya kayak gimana. Alur perjalanan kalimatnya itu seperti apa. Kalian harus mulai dari ngomongin apa, terus dilanjut ke ngomongin apa, itu kalian bisa dapatnya ya dari arsip dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus selanjutnya tips lain adalah kalian harus update. Jadi kan tadi yang aku bilang, yang namanya ide itu harus ada kriteria-kriterianya. Salah satunya adalah novelty ini kan. Novelty ini kan berarti kalian istilahnya apa ya, harus beda gitu sama yang udah ada sebelumnya. Atau istilahnya mungkin kalau misalkan kalian idenya itu lebih ke modifikasi dari hal yang sudah ada sebelumnya, ya itu juga harus hal yang baru gitu. Kalian nggak boleh membawa kembali ide yang sudah ada sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan sebelumnya udah ada, ya buat apa diajuin lagi? Ide kalian harus novelty. Gimana cara kalian tahu kalau itu baru atau tidak? Karena sebenarnya kan gini, apalagi tentang medical ya, apalagi tentang hal-hal medical yang istilahnya sangat spesifik untuk medis, seperti misalkan biomarker untuk spinal cord injury. Itu kan bukan sesuatu yang muncul di Liputan 6 atau Kompas TV kan. Jadi kalian nggak bisa mengandalkan berita untuk get updated on the issue of medical health. Salah satu yang sering aku gunakan di sini adalah sciencedaily.com. Kenapa Science Daily ini bagus? Karena yang pertama, Science Daily ini updated. Kemudian yang kedua, Science Daily ini khusus untuk perkembangan sains, teknologi, dan medical. Dan yang ketiga, Science Daily ini punya sumber yang jelas. Jadi aku mau kasih contoh aja. Jadi Science Daily ini dia setiap kali dia mempublish suatu berita, itu dia beritanya itu ada sumber jurnalnya, dan dia langsung cantumin sumbernya itu di beritanya. Nih di sini salah satunya contoh berita tentang SARS-CoV antibodies may have low risk of future infection. Nah, di sini ada tulisannya, dia ada jurnal reference-nya. Karena itulah
kalian bisa menggunakan Science Daily ini sebagai salah satu sumber ide. Dan ini nggak terbatas di penulisan white paper aja, tapi kalian bisa menggunakan ini sebagai salah satu referensi untuk kalau kalian misalkan mau nulis riset atau mau KTI. Itu kan kalian bisa pakai data-data baru yang ada di sini, tapi kalian ubah aja misalkan sampelnya di Indonesia atau di Semarang kayak gitu. Jadi ini akan sangat membantu Science Daily. Terus selanjutnya yang namanya penulisan paper itu bukan hal yang instan dan bukan hal yang gampang ya. Jadi kalian juga nggak bisa kerjain satu paper itu sendiri. Kalian kerjain paper itu harus satu tim kan ya. Dan dalam hal yang namanya kerja tim itu, kalian teamwork itu penting banget. Karena sekali aja anggota kalian hilang-hilangan, atau misalkan sekali aja kalian ada discord, atau ketidakselarasan gimana ya? Intinya kalau kalian nggak klop gitu sama tim kalian, atau tim kalian kayak atmosfernya, vibes-nya itu nggak enak, itu nanti bakal susah banget gitu nulisnya. Kalau tim kalian juga demotivated, atau misalkan tim kalian ada yang lagi kena masalah, atau misalkan putus sama pacarnya terus dia galau nggak mau nulis paper, itu juga akan jadi halangan yang kelihatannya sepele tapi bakal ganggu banget. Makanya itu dalam yang namanya penulisan paper itu kalian harus make sure kalau your teammates are okay, breathing and non-toxic ya. Jadi mereka sehat, mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak ada masalah, dan mereka juga nggak hilang-hilangan atau nggak nyusahin, atau nggak istilahnya kayak omong tok gitu. Jangan sampai kalian sendiri sebagai anggota tim atau teman-teman tim kalian itu cuma nyuruh-nyuruh tapi mereka nggak ikut kerja gitu. Jadi kalian harus kerja sama dengan baik. Terus selanjutnya yang namanya penulisan paper ini kan ada yang namanya deadline. Dan deadline-nya itu biasanya antara lama nggak lama gitu. Misalkan dikasih deadline-nya itu 3 minggu. Contoh aku ambil buat PCC ini sendiri kan ada 3 minggu dari sekarang ya. 3 minggu itu kalau kelihatannya lama. Apalagi white paper ini sebenarnya cuma nulis gagasan doang. Istilahnya kalau kalian udah ada idenya, sehari aja tuh jadi sebenarnya. Sebenarnya jadi. Tapi karena di sini kalian kan kuliah juga, aku sebagai mahasiswa juga kan paham lah ya, kita bebannya kayak gimana, apalagi yang semester 4. Ya kita emang harus bersabar. Karena itulah dalam hal menulis paper ini kalian harus ada timeline yang jelas. Kalian bisa menggunakan Google Calendar yang bisa dilihat sama satu tim kalian. Itu ya 8 menit. Ya Google, kalian intinya kalian aturlah sama tim kalian. Deadline-nya gimana? Misalkan kalian udah bagi-bagi tugas nih. Kamu cari introduction buat ini, kamu cari tentang hal ini, kamu cari tentang hal ini. Terus nanti kita mau ngumpul kapan? Kita mau ngumpulin ini kapan? Kita mau nulis bareng ini kapan? Kayak gitu. Atau kamu harus udah nyelesain bagian ini hari apa? Itu harus jelas. Supaya mereka nggak teledor gitu loh. Karena sering banget ada permasalahan di lapangan ketika mereka orang-orang ini udah mulai nulis, tapi mereka kayak lupa gitu loh kalau aku tuh ada tanggungan paper gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi kalian harus punya timeline yang jelas. Kamu harus udah selesaiin ini hari besok misalkan. Aku juga harus udah selesaiin ini hari Selasa misalkan kayak gitu. Itu harus ada deadline yang jelas. Terus selanjutnya setelah ada deadline kalian harus ada constant discussion. Because a paper is not born by you writing things individually and mix them with a blender. Supaya kalimat kalian nanti kohesif dan tidak kontradiktif, kalian itu harus discuss. Bagian ini sebaiknya ditulisnya kayak gimana ya? Menurutmu ini udah oke atau belum? Menurutmu ini udah nyambung atau belum? Kayak gitu. Menurut kalian apa sih yang bisa diterbaiki dari paper ini gitu? Kayak gitu. Jadi harus sering discuss. Kalian harus sering-sering meeting. Aku kalau nulis paper itu meeting sama temanku bisa kayak 2 hari sekali gitu bisa. Tapi ya sesempatnya aja disesuaikan sama timeline kalian. Terus selanjutnya PubMed should be your new bestie karena ya tadi kamu nggak bisa ngomong permasalahan ini pelik, source, trust me, gitu itu nggak bisa. Kalian harus punya sumber yang jelas, sumber yang terpercaya untuk dasar dari apa yang kalian omongin, dan itu bisa didapat dari database seperti PubMed, Google Scholar, dari Science Direct dan sebagainya. Terus selanjutnya kalian harus banyak berdoa karena ya yang namanya nulis itu capek, dan yang kedua banyak halangannya, dan yang ketiga capek karena kalian juga harus kerja sama tim, ditambah kalian juga sambil kuliah, jadi ya emang harus banyak berdoa supaya jadi lah istilahnya gitu. Dan banyak juga
insiden-insiden tidak diinginkan, seperti misalkan tiba-tiba Mendeley kalian ngambek gitu, atau kalian misalkan tiba-tiba laptop kalian kenapa-kenapa. Banyak hal yang bisa di luar perkiraan, dan itu ya emang mau nggak mau harus diantisipasi gitu. Oke, mungkin kayaknya udah habis materi dari aku. Oke, Ini makasih. langsung tanya jawab aja ya. Iya, jadi mekanisme tanya jawabnya ini bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Terus habis ditunjuk bisa langsung on cam dan on mic buat menanyakan pertanyaannya ya. Oke, Bastian nih kayaknya udah ada yang raise hand. Iya, Kak Bella Renata mau tanya? Ya, terima kasih. Sebenarnya aku belum bisa on cam ya, soalnya aku sedang di BBDM. Di sini aku mau tanya dulu nih terkait white paper. Oke, aku udah berpengalaman jadi ibu sebelumnya, tapi aku masih bingung gitu white paper itu sebenarnya apa. Nah, aku mau tanya nih di point discussion, yaitu itu kan discussion itu kan kita nyampein istilahnya solusi kita kan terhadap permasalahan yang kita ajukan seperti itu, permasalahan yang ada di status quo-nya. Nah, aku mau tanya, jadi tuh solusinya yang kita ajukan itu, yang kita tawarkan, itu tuh harus benar-benar baru, benar-benar novel, yang paper apapun belum pernah usik sama sekali, atau kita bisa mengkombinasikan ide di paper A dan ide di paper B sehingga ada statistiknya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan harus benar-benar novel, aku mau tanya juga, kira-kira gimana sih cara meyakinkan juri kalau ide kita nih efektif gitu? Kan kalau misalkan belum ada statistiknya, belum ada buktinya secara nyata, itu kan kita susah ya kayak meyakinkan juri, meyakinkan orang yang baca white paper ini tuh efektif loh gitu. Ya, nah itu solusinya gimana ya? Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abel untuk pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya yang namanya novelty ini sendiri itu suatu hal yang relatif gitu. Apa yang menurut kita, karena gini ya, walaupun kita misalkan udah berusaha sebaik mungkin buat menghindari solusi yang udah ada sebelumnya, itu kemungkinan tetap bakal ternyata ada aja gitu solusinya tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa sih sebenarnya yang membedakan solusi yang kita propose tersebut dengan solusi yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya kayak misalkan kita mau bikin aplikasi tentang yang tadi ada Health Me itu misalkan. Health Me itu kan aplikasi tentang suatu platform tentang informasi publik mengenai kesehatan. Nah, yang namanya aplikasi tentang informasi itu kan udah banyak banget ya. Maksudnya kayak platform itu udah banyak lah istilahnya. Mungkin emang belum diketahui aja gitu. Atau misalkan udah ada tapi tidak diketahui publik, atau misalkan baru dilaksanakan ke ruang lingkup yang kecil, atau mungkin scope yang disajikan itu berbeda. Misalkan yang sudah ada itu adalah aplikasi health infographic, tapi lebih ke yang menunjukkan insidensi penyakit-penyakit tersebut gitu misalkan. Terus kayak gimana ya? Aku ngomong gimana ya? Misalkan kita ambil contoh ini COVID. Ada yang namanya aplikasi namanya pedulilindungi.id. Pedulilindungi.id ini dia itu isinya dia ngasih informasi daerah mana aja sih yang red area gitu buat COVID-19 supaya kita bisa menghindari hal tersebut. Kalau misalkan aku ingin bikin aplikasi yang mungkin kayak pedulilindungi.id, tapi isinya nggak cuma tentang red area, tapi juga aku akan memberikan update tentang misalkan update tentang vaksin atau update tentang health protokol yang terbaru, karena health protokol itu kan juga diperbarui kan. Misalkan sekarang yang efektif untuk mencegah penularan itu adalah masker yang masker surgical dilapisi masker kain, misalkan kayak gitu. Jadi kayak istilahnya mungkin emang nggak bener-bener baru, tapi tetap ada suatu hal yang membedakan, karena tadi novelty itu relatif gitu. Jadi tetap ada hal yang membedakan dan diusahakan perbedaannya itu menarik gitu buat jurinya. Menariknya gimana? Yang pertama adalah tadi kan Kak Bella nanya misalkan
solusi itu benar-benar baru. Gimana kita tahu kalau misalkan itu bakal efektif atau tidak gitu. Nah, kita lihat lagi solusi yang kita propose itu sebenarnya solusinya kayak gimana. Bentuk solusinya tuh apa gitu. Misalkan bentuk solusinya adalah dengan modifikasi suatu regulasi. Nah, kita lihat misalkan apakah di bidang lain selain bidang medis, apakah hal semacam itu misalkan perubahan regulasi itu efektif dalam hal menyelesaikan permasalahan mereka, atau misalkan kita mau menggunakan idenya ini perubahan regulasi di Indonesia. Kita bisa cari referensi dari di negara lain. Di negara ini berhasil loh, berarti di negara kita harusnya bisa gitu. Atau misalkan di negara ini berhasil, tapi keadaannya agak berbeda sama di negara kita. Misalkan, oke, solusi ini berhasil di Jepang, karena di Jepang orang-orangnya nurut-nurut gitu. Di Indonesia orangnya nggak nurut-nurut, berarti kita kayak harus memberikan solusi yang agak berbeda gitu loh di situ. Karena itulah, karena tadi novelty itu relatif, dan kalau misalkan kita mempropos suatu solusi yang benar-benar baru, itu kita tetap bisa mencari lah istilahnya dari yang semacam itu, yang mungkin sudah diterapkan di ruang lingkup yang lain, di sampel yang lain, atau misalkan sudah diterapkan di aspek yang lain, misalkan dalam hal ini solusi itu sudah diterapkan di bidang pangan misalkan. Nah, itu kita bisa lihat salah satu referensinya dari itu. Kalau misalkan memang benar-benar belum ada hal yang baru mengenai, belum ada hal-hal yang, misalkan kalian mau pakai robot gitu, kan kalian nggak tahu kan kalau robot itu bakal benar-benar efektif atau belum, karena belum ada yang melakukan eksperimen dengan robot tersebut. Tapi kan kalian bisa kayak melihat lah ya, maksudnya mungkin robot itu sebenarnya udah gimana ngomongnya ya, robot itu fiturnya apa aja gitu. Terus dari fitur-fitur yang sudah ada, terus dari kelebihan-kelebihan dari solusi tersebut, ya diharapkan kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan yang diinginkan. Mungkin itu aja, maaf banget kalau kurang memuaskan. Gimana Kak Bella, apakah sudah menjawab? Aduh, sangat menjawab. Makasih, Naila. Mungkin, oh ya, tinggal 2 menit ya. Mungkin ada yang masih mau bertanya lagi? Aku mau tanya deh, Kak. Oke, silakan Bastian. Jadi itu kan buat nyusun white paper sendiri itu kan kita kan harus membaca banyak jurnal gitu ya, Kak. Menurut Kakak itu sekiranya kita minimal baca berapa jurnal sih, Kak, biar white paper yang kita susun tuh bisa memuat materi yang bagus gitu? Oke, terima kasih Bastian buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidak ada standar yang baku untuk white paper itu minimal berapa reference. Ini berbeda sama systematic review, di mana kalau systematic review itu kan kita minimal ada, kalau nggak salah ada 5 jurnal yang kita analisis untuk kita bandingkan, supaya tulisan kita itu valid. Kalau untuk white paper sendiri, ini sebenarnya tidak ada standar universal yang spesifik untuk hal tersebut. Jadi sebenarnya apa ya istilahnya, nggak harus sebanyak itu juga, karena kalian ada yang namanya batasan halaman, tapi juga jangan dikit-dikit banget gitu. Karena kan di sini di white paper ini kan tadi kalian nggak bisa ngasal ngide kan, kalian harus punya data-data. Misalkan yang pertama data epidemiologi atau data insidensi itu harus ada. Itu paling nggak sekitar 1-2 jurnal tambah website WHO dan sebagainya kayak gitu. Terus habis itu kalian juga harus kasih studi-studi yang sebelumnya yang mungkin mendukung kalian, dan itu bisa banyak banget, karena kadang yang namanya nulis paper itu kalian bisa baca 2 jurnal atau 3 jurnal cuma untuk nulis 2 kalimat. Itu sering terjadi di white paper, di penulisan paper. Jadi emang kita harus terbiasa ya sama yang namanya ngebaca paper, dan itu suatu hal yang menurutku dilatih dan dibiasakan. Aku dulu juga awal-awal nulis juga nggak bisa yang namanya baca paper langsung gitu, nggak bisa langsung paham. Jadi emang harus dibiasakan. Jadi kayak ya jangan dikit-dikit banget, tapi juga nggak usah kebanyakan banget gitu. Itu sih, seperlunya aja. Itu dari aku. Oke, udah habis ya waktunya ya? Iya, Kak. Sekarang ini ke sesi untuk penyerahan sertifikat, Kak. Oke, terima kasih. Bentar, aku atur lighting dulu.
Mungkin dokpupnya bisa diaba-abain. Mulai ya Kak. Oh sebelumnya ini yang lain udah pada on cam semua. Oke, kalau kita aku mulai ya Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah selesai Kak sesi penyerahan sertifnya. Jadi ini karena waktu untuk di sesi breakout room-nya sudah habis, kakak-kakak dan teman-teman bisa kembali ke room utama ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk Bastian dan Pantia, dan terima kasih juga teman-teman yang udah mau dengerin aku curcol selama 50 menit tadi. Oke, semoga materi yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu kalian. Ditunggu karyanya ya. Oke, mungkin sekian dari aku, kalian bisa kembali ke main room. Terima kasih. Terima kasih, Thank you Naili. Kak Naili. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Nelly. Terima kasih kembali.